Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pagi menjelang siang hari ini, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan lewat persembahan tubuh kita yang hidup, yang berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian. Melayani, 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 lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih dulu. Tuhan, lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, lebih dulu. Tuhan, lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Terima kasih Bapa di surga. Pagi menjelang siang hari ini Tuhan ingatkan kami. Lewat firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 12. Roma 12 ayat 1 firman Tuhan mengatakan, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, hambamu telah mengerjakan bagian yang hambamu kerjakan. Seperti Rasul Paulus tuliskan di dalam Ibrani 12 ayat 14, kejarlah kekudusan. Berusahalah damai kepada setiap orang, supaya saudara dan saya melihat. Itu bagian saya yang harus saya kerjakan. Supaya di pagi hari ini Tuhan boleh kuduskan hambamu. Tuhan boleh kuduskan saudara. Supaya di dalam kita menyampaikan persembahan kita di hadapan Tuhan seperti Rasul Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu yang kudus, yang hidup dan berkenan. Maka di pagi hari ini saudara terkasih, karena roh Tuhan telah ada dan masuk dalam hati, jiwa dan pikiran kita, sehingga Dia menguduskan kita
Sehingga dampak kekudusan itu, saudara dan saya dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga lewat hidup kita, nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Jangan kita membawa persembahan yang tidak berkenan di hadapan. Karena Tuhan berfirman, kalau Anda, kalau saya, kalau kita datang kepada Tuhan, datang ke gereja, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan ingatkan kita supaya selesaikan masalah. Saling mengampuni antara satu yang lain. Supaya persembahan kita di pagi hari boleh berkenan di hadapan Tuhan. Memuji serta memuliakan nama Tuhan. Seperti pemazmur katakan di dalam Mazmur 150 ayat 6. Semua makhluk hidup yang kuciptakan di dunia ini, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Dan secara khusus manusia diciptakan oleh Tuhan. Di dalam Yesaya 53 ayat 7. Manusia diciptakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama. Mari di pagi hari ini kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Bapa
pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan untuk menyampaikan ucapan syukur kami, untuk mengucapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Pemeliharaan Tuhan setiap saat bagi hidup hamba. Maka tanda terima kasih dan ucapan syukur hambamu yang boleh hambamu sampaikan di pagi. Inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku apa adanya. Yang telah hambamu kerjakan. Bagian hambamu adalah mempertahankan apa yang menjadi pilihan hamba, apa yang telah hambamu lakukan, dan apa yang telah ada pengalaman besar bersama Tuhan, yaitu salah satu mematikan tubuh dosa di dalam hidup hambamu. Maka di pagi hari ini Tuhan, hambamu mengucap syukur dan mempersembahkan persembahan tubuh hambamu yang hidup. Tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan. Kami percaya Tuhan, lewat hubungan kami dengan Bapa Yahweh di pagi hari ini, maka kesempatan iblis untuk menempelkan tubuh dosa itu tidak akan terjadi. Karena roh Tuhan dan roh kami telah mengikatkan diri menjadi satu roh di dalam Bapa Yahweh. Firman Tuhan juga mengingatkan kami di dalam Yohanes 15 ayat 5. Roh Tuhan yang ada di dalam kami, dan di dalam kami ada roh Tuhan. Maka kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu memuji, memuliakan nama Tuhan, dan membawa persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami telah diingatkan oleh firman Tuhan di pagi hari, sehingga kami membawa persembahan kami yang hidup tidak sia-sia, tetapi kami membawa persembahan yang dupa, yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini kami semua Tuhan, dan kami siap diutus untuk melayani Tuhan, menjadi prioritas dalam kehidupan kami, dan menjadi misi dan visi dalam kehidupan kami, yang Tuhan pasti Tuhan memampukan kami untuk melakukan misi dan visi kami. Maka di pagi hari ini kami boleh sampaikan kepadamu Bapa Yahweh, apa menjadi visi dan misi hidup kami Tuhan, seperti visi dan misi Tuhan yang harus kami persatukan di dalam tubuh Kristus lewat ikatan kasih Kristus. Visi Tuhan mempersatukan tubuh Kristus
mulai dari sorga sampai yang harus kami lakukan visi Tuhan, menjadikan saudara kami menjadi tubuh Kristus lewat misi memberitakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya, Injil firman Tuhan harus sampai kepada saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kami boleh mengetahuinya. Saudara kami boleh memahaminya dan melakukannya dalam kehidupannya. Sehingga saudara kami boleh melahirkan pengalaman besar bersama Tuhan, yaitu mematikan tubuh dosa di dalam jiwa. Sehingga saudara kami, sehingga saya Tuhan, boleh melakukan 3 tugas gereja yang menjadi organisasi Tuhan di dunia ini. Yang pertama, marturia. Yang kedua, kononia. Yang ketiga, diakonia. Terima kasih Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami di pagi hari, supaya kami benar-benar Tuhan dapat melakukan, dapat berhubungan terus dalam roh Tuhan. Karena Tuhan dan saya sama-sama dan bekerja sama dan menjadi satu untuk melayani Tuhan dan melayani saudara kita sesama manusia, seperti yang tuliskan Matius 22 ayat 37. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasih sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah hidup kami. Haleluya. 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 Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Tuhan, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku
Buka hati menyembahmu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Tuhan Maha. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu telah mempersembahkan tubuh hamba-Mu yang hidup, kudus dan berkenan. Jadikanlah hidup hamba-Mu menjadi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Di pagi hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Seperti firman Tuhan yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Tuhan yang ada pada hamba-Mu lebih besar daripada roh dunia dan telah terbukti mengalahkan dunia. Itu yang menjadi kekuatan bagi hidup hamba-Mu. Sehingga pagi hari ini hamba-Mu berdoa dan mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Kami berdoa di pagi hari ini terkhusus kepada saudara kami yang ada di tempat ini. Supaya kasih Tuhan terus memberkati, menolong, dan memberikan kekuatan bagi orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Kami berdoa bangsa dan negara dan desa kami dan sekitarnya. Saat ini kami perintahkan supaya berkat rohani tercurah bagi kehidupan orang yang menentukan pilihannya di pagi hari ini. Mengikut Tuhan atau tidak mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan pasti diberkati secara rohani. Maka dampaknya damai sejahtera sukacita menjadi milik orang yang menerima Yesus di pagi hari ini. Dan semuanya Tuhan, baik bangsa dan negara ataupun di sekitar desa kami, ada kekuatan iblis yang memperhamba manusia untuk melakukan kehendaknya. Pada saat ini kami percaya hukum tabur tuai akan terjadi bagi kehidupan mereka. Walaupun saat ini belum terjadi kehendak Tuhan, tapi kehendak orang yang melakukan di dalam dosa, sehingga mereka ditimpa dalam kebinasaan. Terima kasih. Terima kasih. Pakai hamba-Mu untuk melayani saudara kami yang ada di desa ini, supaya boleh dia mengerti, supaya mereka tahu, memahami dan melakukan apa yang hendak Tuhan, supaya kebinasaan neraka yang dipersiapkan untuk iblis dan pengikutnya tidak menjadi milik orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Yeskiel 33 ayat 11, Tuhan berkehendak pertobatan bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam keberdosaan, bukan kebinasaan. Inilah menjadi misi Tuhan yang harus kita lakukan di bumi. Dalam nama Yesus kami